Ibu, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas lipat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada pagi hari. Bapak dan Ibu yang saya hormati, teman-teman yang saya sayangi, di sini saya sangat senang dapat hadir di hadapan Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Ada sebuah pepatah yang berbunyi, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, sebelum memulai presentasi pada pagi hari ini, mari kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nina Putri. Di sini izinkan saya untuk menemani dan menjelaskan kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian mengenai dampak pernikahan dini pada ibu dan anak. Di akhir presentasi ini nantinya Bapak, Ibu, dan teman-teman dapat mengetahui dampak dan faktor dari pernikahan dini. Selain itu juga ada cara untuk mencegah pernikahan dini. Apa sih pernikahan dini itu? Pernikahan dini terjadi pada masa remaja. Masa remaja adalah masa peralihan atau masa transisi dari anak menuju masa dewasa dan mempunyai rasa ketertarikan dengan lawan jenis. Remaja mengalami perkembangan pesat pada aspek fisik, psikologis, dan juga intelektual. Remaja juga memiliki rasa keingintahuan yang lebih besar. Pernikahan dini bisa disebut juga pernikahan yang dilakukan remaja di bawah usia 18 tahun. Apa sih yang menyebabkan pernikahan dini ini? Yang pertama yaitu faktor orang tua, entah karena khawatir anaknya menyebabkan aib keluarga atau takut anaknya melakukan zina saat berpacaran, maka ada orang tua yang langsung nikahkan anaknya dengan pacarnya. Niatnya memang baik untuk melindungi sang anak dari perbuatan dosa, tapi hal ini juga tidak dapat dibenarkan. Yang kedua yaitu faktor ekonomi. Biasanya ini terjadi ketika keluarga si gadis berasal dari keluarga kurang mampu. Orang tuanya pun menikahkan si gadis dengan laki-laki dari keluarganya yang mapan. Hal ini tentu akan berdampak baik bagi si gadis maupun orang tuanya. Si gadis bisa mendapatkan kehidupan yang lebih layak, serta beban orang tuanya bisa berkurang. Yang ketiga adalah faktor pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan orang tua, anak, dan masyarakat membuat pernikahan dini semakin marak. Yang keempat adalah faktor media massa. Disadari atau tidak, anak di zaman sekarang sangat mudah mengakses segala sesuatu yang berhubungan dengan seks dan semacamnya. Hal ini membuat mereka jadi terbiasa dengan hal-hal berbau seks dan tidak menganggapnya tabu lagi. Faktor yang kelima adalah faktor pola pikir atau mindset. Orang tua yang memiliki pikiran seperti seorang anak perempuan seharusnya tidak memiliki pendidikan yang tinggi, karena pada akhirnya seorang anak perempuan nanti akan menjadi ibu rumah tangga dan kodratnya sebagai seorang istri yang harus dinafkahi oleh suaminya, sehingga banyak orang tua yang memilih untuk mengarahkan anaknya untuk menikah di usia ini. Yang keenam adalah faktor hamil di luar nikah. Hamil di luar nikah bukan hanya karena kecelakaan, tapi juga bisa karena diperkosa, sehingga terjadilah hamil di luar nikah. Orang tua yang dihadapkan dalam situasi tersebut pastilah akan menikahkan anak gadisnya, bahkan bisa dengan orang yang sama sekali tidak dicintai oleh si gadis. Apa sih dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini? Dampak dari pernikahan dini bisa terjadi kepada ibu dan juga anaknya. Dampak bagi ibu, yang pertama yaitu kesehatan fisik, bisa meningkatkan risiko kematian ibu. Selain meningkatkan risiko kematian, juga bisa mengalami komplikasi kehamilan seperti risiko preeklamsia dan anemia. Dan yang terakhir, ibu bisa mengalami masalah kesehatan reproduksi seperti infeksi saluran reproduksi, kanker serviks, dan juga gangguan menstruasi. Dampak yang kedua bagi ibu yaitu bisa berdampak pada kesehatan mental, seperti ibu bisa mengalami depresi dan kecemasan. Selain itu, ibu juga dapat mengalami kekerasan dalam rumah tangganya. Dampak yang ketiga bagi ibu yaitu terputusnya pendidikan dan kesulitan untuk mencari pekerjaan. Dan dampak bagi anak dari pernikahan ini yaitu bisa berdampak ke kesehatan bayi, seperti bayi bisa mengalami berat badan lahir rendah, stunting, dan bisa meningkatkan risiko kematian pada bayi. Bagaimana sih cara mencegah agar tidak terjadi pernikahan dini? Yang pertama, menyediakan pendidikan formal memadai. Ketika anak-anak perempuan dan laki-laki mendapatkan kesempatan akses pendidikan formal yang memadai, maka pernikahan dini dapat dicegah. Riset menunjukkan meningkatkan tingkat pendidikan dapat mengurangi jumlah perkawinan anak. Yang kedua, memberdayakan masyarakat akan lebih paham bahaya pernikahan dini. Orang tua dan masyarakat sekitar adalah pemangku kepentingan terdekat yang dapat mencegah terjadinya pernikahan dini. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pemberdayaan kepada mereka terkait konsekuensi negatif dari pernikahan dini. Adanya pendidikan tersebut diharapkan dapat
menginspirasi agar membela hak-hak perempuan dan tidak memaksa untuk menikahkan dini. Yang ketiga yaitu pentingnya sosialisasi tentang pendidikan seks. Kurangnya informasi terkait hak-hak reproduksi seksual menjadi salah satu alasan masih tingginya pernikahan dini di Indonesia. Yang keempat, meningkatkan peran pemerintah. Mendorong peran pemerintah dalam meningkatkan usia minimum pernikahan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak telah mengatur bahwa pernikahan akan diizinkan apabila anak laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 tahun. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata dan tindakan yang kurang berkenan bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Sebagai penutup, izinkan saya memberikan sedikit titipan berharga untuk diingat teman-teman semuanya. Menolak dinikahkan di usia anak bukanlah durhaka, melainkan itu cara untuk mewujudkan masa depanmu dan keluargamu menjadi lebih bermakna. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.